setiap kenaikan $1 itu kan ekuivalen per day, per hari itu APBN kita akan membengkak kurang lebih nilai subsidinya kurang lebih 6,8 triliun seingat saya. Jadi kita bisa membayangkan akan sampai berapa lama ini. Efek ini akan harus kita pikul. Ya. Kalau tidak, ya beberapa teman sudah mengatakan kalau sampai di atas $100 per barrel itu bertahan lama, ya mungkin mau nggak mau tadi Pak Purya sudah sadar. Beliau sudah menyiapkan kurang lebih budget 100 triliun, kalau nggak salah kan gitu, untuk berjaga-jaga. Tetapi siapa bisa menjamin kenaikan harga minyak mentah ini tidak tadi disampaikan Mas Pras, sampai 200, karena ada analisis mengatakan seperti itu. Beberapa lembaga keuangan internasional itu forecast-nya bisa 150, bahkan bisa 200. Nah, tetapi ada sedikit kabar baik. Kabar baiknya adalah Badan Energi Internasional itu yang semacam bulognya ya, bulog internasional khusus untuk minyak. Itu markasnya di Paris. Dia janji kalau sampai harga minyak itu terus bertahan lama di $100, maka cadangan minyak dunia yang yang diatur, diregulit oleh IEA namanya atau Badan Energi Internasional akan dikeluarkan. Untuk apa? Jadi suplainya biar nambah. Kalau suplai nambah kan hukum ekonomi mengatakan harga turun. Nah itu intinya. Ya, tapi kita harus tunggu lagi. Kabar baik kedua, tadi malam saya cek, 12 negara anggota OPEC juga sepakat akan mulai menjaga level produksinya itu agar untuk membentuk harga yang betul-betul harga yang tanda petik ya, harga dunia. Kan harga dunia itu range-nya kan $70 sampai $80. Itu intinya. Tapi kalau bicara tadi kan kalau misalnya udah sampai 150, 200 walaupun ditambahkan dengan subsidi ya tadi ditambahkan oleh Pak Purbaya. Kira-kira kalau misalkan sudah dilakukan berjalan tapi untuk ketahanan APBN kita apakah cukup kuat? Misalnya kan sampai bertahan berapa lama gitu. Nah, makanya muncul brilian idea ya, atau gagasan yang brilian. Misalnya gini, mungkinkah? Sebetulnya mungkin. Persoalannya ini keberanian politik, mohon maaf, untuk kita mereposisi atau merestruktur lah kalau bahasa ekonomi. Merestruktur alokasi budget. Kita punya beberapa program prioritas ya. Sebut aja salah satunya itu yang menjadi andalan pemerintah, program makan bergizi gratis. Kemudian ada program yang lain sekolah rakyat, bla bla bla. Apakah alokasi budget itu akan dipakai seketika? Ya, kan nggak langsung seketika kita absorb. Barangkali penggunanya bisa istilahnya tuh kayak dicicil gitu loh. Misalnya alokasi MBG kan 335 triliun seingat saya. Apa yang mau dipakai sekaligus? Kan gitu. Jadi sambil menunggu situasi globalnya mereda, mungkin secara taktikal ya, alokasi budget untuk MBG bisa kita pakai dulu, berjaga-jaga sebagai buffer untuk tadi, kalau harga minyak dunia betul-betul di luar kendali kita. Dan itu memang di luar kendali kita. Karena market mechanism, kan gitu. Dan posisi kita memang, maaf kata, tidak diuntungkan. Sejak 2013 yang lampau, posisi kita kan bukan lagi menjadi net exporter, tapi net importer. Nah, makanya kalau kita lihat sebentar, belok kiri sebentar, mengenai neraca dagang kita. Kalau kita bicara neraca dagang aja, itu yang menggeruskan dari migas. Karena absolutely kita itu importer. Tapi bersyukur ekspor dari non migasnya tinggi, terutama dari manufaktur. Nah, itulah yang bisa mengimbangi tadi defisit dari migasnya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai daya tahan APBN, kemudian dengan tadi yang Pak Rian katakan, kita tidak tahu juga kan pergerakan harga minyak dunia ini sampai seberapa kuat dan seberapa lama bertahan dengan harga yang terjangkau tadi Pak Rian yang secara global begitu. Nah, Anda melihat bagaimana dengan mungkinkah realokasi anggaran ini juga sebenarnya sudah menjadi langkah pemerintah yang sudah dilakukan kalau kita bicara mengenai statement pemerintah Pak Purbaya yang menyatakan bahwa subsidi untuk BBM tidak akan berubah, dalam artian BBM yang bersubsidi tidak naik begitu sampai dengan tahun 2026 berakhir begitu. Betul. Jadi saya mencoba quote statement Pak Menteri ya, Pak Menteri Keuangan kita Pak Purbaya, beliau mengatakan, bahkan tadi saya baca running tag-nya, sampai akhir tahun ini tidak ada perubahan harga minyak. Ya, memang pertaruhan, mohon maaf saya harus mengatakan, ini pertaruhannya nggak mudah. Kita bicara ini pertaruhan politik. Ya, kenaikan berapa rupiah pun per liter ya atau per barrel lah, itu nanti singgungannya adalah tekanan ekonomi kepada masyarakat menengah ke bawah itu akan besar sekali. Dan kita mengenal persis struktur atau piramida dari demografi kita
Yang 10% itu maaf kata itu the rich people, sementara yang bawahnya itu middle low itu kan banyak banget. Nah, dan ini sangat, mohon maaf, sangat peka terhadap political and social pressure. Nah, itu yang coba oleh pemerintah dijagain. Jangan sampai efek dari kenaikan harga BBM itu lalu secara sosial politik itu tidak kondusif, berisiko tinggi. Nanti akan kejadian lagi, mohon maaf, Agustus tahun lalu, kan, sampai akhirnya terjadi social riot gitu. Nah, sementara kita kan butuh stabilitas gitu. Nah, oleh karena itu, satu nanti pemerintah melalui Pak Menteri Keuangan kita harus mungkin mengotak-atik kembali, ya, struktur atau komposisi daripada budgeting kita. Budgeting kita adalah APBN kita. Yang kedua, kan kemarin pemerintah melalui Pak Menteri Perekonomian, ya, Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto sudah merilis 8 tindakan reformasi atau apa gitu. Yang istilahnya misalnya untuk ASN atau private sector didorong untuk 1 hari dalam 1 minggu working from home. Kan ada itu. Kemudian pembatasan konsumsi untuk minyak per day-nya, per harinya dibatasin hanya sekian liter. Kemudian ada perilaku lain yang intinya adalah itulah taktik cara kita untuk kita hemat energi. Kurang lebih seperti itu intinya. Memang yang kita lakukan itu tidak se-ekstrim katakanlah Filipina. Di Filipina itu sampai kemarin ngobrol sama beberapa kawan, ya mereka itu pekerjaan itu sampai dari rumah ke tempat kerjanya itu jalan kaki. Iya, sampai segitunya kan. Artinya ya setiap negara dengan situasi kondisi masing-masing memang harus bisa, bahasa saya, menyikapi yang situasi yang sampai hari ini relatif unfriendly. Itu aja. Cuman gini, poinnya adalah semua harus dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, nanti tiap individu publik itu punya view-nya masing-masing, punya persepsi masing-masing. Ya ini bisa maaf kata bagi masyarakat lapis bawah yang tingkat literasi ekonomi keuangannya terbatas, dia bisa ngambil tindakan yang tidak perlu. Contohnya gini, mengenai waktu berapa cadangan minyak kita, kan disampaikan 20 sampai 21 hari kalau nggak salah itu. Tapi kan ada satu provinsi kita yang di ujung Sumatera sana, mungkin karena informasinya juga terbatas, masyarakat ngantri di SPBU, ya kan? Ini komunikasi lagi-lagi itu. Ya, untuk segera pemerintah melalui Pak Menteri ESDM waktu itu lalu clearance bahwa kita punya cadangan kurang lebih sampai 21 hari dan sebagainya. Meskipun secara international best practice itu belum cukup. Nah, makanya untuk itu cukup ya tadi perilaku kita sementara waktu ya berubah dulu lah. Itu intinya. Efisiensi lah ya. Efisiensi lah. Nah, kalau pemerintah kan tadi kan udah disebutkan sama Pak Rian ya, ada beberapa strategi, salah satunya nahan harga, terus udah akhirnya diterapkan dengan WFH. Betul. Tapi kira-kira exit strategi itu sudah tepat nggak sih ya untuk mengefisiensikan konsumsi energi kita di tanah air? Kalau kita bicara tepat tidak tepat, memang terlalu pendek waktunya. Ya kita harus lihat, mungkin kalau saya boleh berasumsi 1 bulan deh.